Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara ini. Masalah ijazah Jokowi, saya udah katakan sejak beberapa waktu yang lalu, udah final. Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada itu abal-abal. Kenapa saya berani yakin seperti itu? Ya baca bukunya RRT, Jokowi White Paper, dan banyak keterangan ribuan mungkin yang simpang siur di media sosial. Jadi udah final. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah ini menegakkan hukum. Rakyat sudah memberikan data. Itu masalah ijazah. Masalah yang lain-lain juga banyak sekali menyebut nama Jokowi. Saya heran kepada pemerintah ini. Pemerintah Presiden Prabowo yang memiliki Polri, kejaksaan, dan instansi lain. Kenapa nggak dipanggil ini orang? Kita tahu yang namanya penegakan hukum di suatu negara adalah fondasi berdirinya suatu negara, baik atau jelek. Mau majunya suatu negara atau mau mundur suatu negara tergantung dari penegakan hukum. Nah, dan kita tahu juga yang namanya presiden sebagai kepala negara adalah penjuru utama penegak hukum. Kenapa kok Presiden Prabowo diam saja? Kenapa Presiden Prabowo diam? Kita menyimpulkan singkat saja, Presiden Prabowo takut sama Jokowi. Padahal Pak Prabowo harus tahu, kalau Pak Prabowo bekerja untuk negara ini, untuk rakyat secara adil, rakyat, saya pribadi akan berada di depan atau di belakang Bapak maunya di mana? Naruh kami untuk membackup Pak Presiden. Karena kalau ini tidak ditindak secara hukum, ini akan menjadi presiden jelek di dunia internasional dan kepada generasi setelah kita. Ada presiden menipu, melanggar hak asasi manusia, merusak kehidupan tata negara, tapi oleh pemerintah setelahnya nggak diusut. Saya khawatir Presiden Prabowo juga dianggap pengkhianat seperti Jokowi ini. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya katakan pada Pak Presiden Prabowo, Bapak nggak usah takut dengan Jokowi dan kroni pelindungnya. Baik pelindungnya itu ada para pejabat pengkhianat maupun yang datang dari luar. Karena kemungkinan ada juga anasir asing yang melindunginya. Bapak nggak usah takut. Rakyat berada di belakang Bapak. Atau kalau perlu di depan Bapak siap. Tapi tegakkan hukum, karena kita tahu fondasi kemajuan negara adalah penegakan hukum. Itu masalah pelanggaran atau dosa Jokowi, terutama masalah ijazah, dan banyak lagi sebetulnya masalah yang namanya dosa Jokowi ini. Kenapa kok masih dibiarkan? Bapak takut? Nggak usah takut. Satu lagi tambahan, juga ini menyangkut Jokowi. Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Jenderal Sapri Samsudin mengatakan dia kaget. Walaupun saya juga heran kalau Sapri Samsudin bilang kaget. Ada bandara sudah 5 tahun, itu aneh bin ajaib. Tapi bukan di situ yang saya katakan. Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun. Jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Kalau bandara kecil, saya pernah tahu bandara kecil banyak. Contohnya di Sorowako itu ada bandara kecil. Itu hanya untuk pesawat dari Makassar ke Sorowako untuk melayani para pejabat di perusahaan itu. Oh, ini katanya datang dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Tidak membayar pajak. Oke lah kalau pajak kecil. Tapi kalau dia membawa barang-barang berbahaya, mau itu narkoba, mau itu senjata, dan lain sebagainya, jadi apa kita? Itu satu. Yang kedua, ini merusak kedaulatan bangsa. Kalau udah namanya merusak kedaulatan bangsa, ini pengkhianatan. Ya memang yang berkhianat bukan hanya Jokowi yang meresmikan, termasuk katanya di situ ada Purnawirawan Jenderal. Itu pengkhianat juga. Itu pengkhianat juga. Kalau katanya di IMIP itu katanya ada pensiunan jenderal yang berada di perusahaan itu dan mengetahui itu bandara ilegal yang tidak dikelola oleh Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi kita.
Wah, itu pengkhianatan. Oh, ini dosa besar nih. Jadi di samping Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan, begundal di dalamnya juga harus diusut. Nah, karena itu Pak Prabowo harus usut ini. Ini penghinaan kepada bangsa, merusak kedaulatan. Saya katakan pengkhianat itu di negara manapun di dunia ini hukuman mati. Tak ada pengkhianat jadi hukum mati. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Kita dukung Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum yang telah kita gunakan selama ini. Kalau Bapak tidak tegakkan hukum, Bapak yang kami sebut sebagai pengkhianat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narkos.